Roma. Nah, sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi yang asobah. Masih pada kuat, maka saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah kita akan membahas terkait taksilul masalah. Mencari akar masalah. Mencari asal masalah atau akar masalah. Kenapa? Sekarang tadi ya, kayak pertanyaan yang tadi ada yang tanya, Pak, tadi itu istri sama apa gitu ya. Istri sama anak perempuan sama paman gitu kan tadi, paman kandung. Kemudian di sininya setengah, di sininya sisanya adalah 3/8. Pak, ini 3/8 dari mana? Ini yang akan kita bahas. Ya. Jadi taksilul masalah itu adalah untuk menghitung ini tadi sampai kepada berapa sih istri itu kalau ada harta sisa 500 juta. Data istri itu berapa? Kalau ada harta 200 juta, anak perempuan itu dapatnya berapa? Nah, ini taksilul masalah fungsinya ke sana. Definisinya secara simpel pembagi. Tapi pembaginya itu bisa digunakan untuk seluruh bagian atau nisbah dari warisan ini. Oke, maka contoh di kasus ini ada 1/8, ada setengah. Pain dulu. Buat new banyak. Oke, sebentar. 1/8. Kan nggak ada whiteboard, kalau kita offline pakainya whiteboard. 1/8 sama setengah. Ya kan? Itu kan harus dicari pembaginya yang sama. Berapa pembagi yang sama? 8. 8 bagi 8, 1 kali 1, 8 bagi 2, 4 kali 1 ya 4. Berarti di sini ada 4/8. Makanya kemudian saya simpulkan tadi sisanya yang dimaksud dengan sisa adalah 8/8 kurangi 3/8. Ini 5 ya. 5 Pak. Ya, sorry. Ini kurangi 5/8 sehingga sisanya tadi adalah 3/8. Nah, itu taksilul masalah adalah untuk mencari itu. Bagaimana? Ya tadi dicari pembagi yang bisa menyamaratakan seluruh bagian warisan. Fungsinya apa sih kok harus cari itu? Nah, ini ada beberapa yang protes. Pak, kan itu dikali biasa aja bisa untuk sampai kepada jatah pembagian warisan rupiahnya berapa gitu. Memang beberapa pada protes, tapi ini ada fungsi lanjutan pada bab selanjutnya nanti sehingga kita ikuti saja alurnya. Dan angka-angka ini sudah dicarikan oleh para ulama kita terdahulu. Ulama-ulama kita itu pintar matematika. Yang nggak pintar itu saya. Ngajar waris tapi nggak pintar matematika. Gitu. Tapi para ahli waris kita dulu pintar matematika. Baik. Nah, saya lanjutkan. Cara mencarinya itu menggunakan rumus KPK. Ya, balik-balik dikit lah ke pelajaran SD. Ada 8, ada 2. Misal di sini saya tambahin ibu. Ibu itu 1/6. Di sini tetap sisa. Kan mikir ada 8, ada 2, ada 6. Dicari, gimana cara mencari nilai angkanya ke sana? Pakainya KPK. Saya kalau nerangin KPK kesuwen. Terlalu lama. KPK kan ada berapa tadi? Berapa soalnya saya kasih contoh? 8, 2, 6 ya. Ini ada 8, di sini ada 2, di sini ada 6. Harus cari akarnya dulu. Ini 2, sini 4. 2. Kan? Oh, udah selesai. Ini 2 ya udah selesai. Ini angka prima kok, nggak bisa dibagi. Ini bisa dibagi 2, sini ada 3. Ini berarti cuma 2. Habis itu udah ada rumus KPK, kelamaan. Karena apa? Saya bilang kelamaan. Kalian itu sebetulnya bisa hanya dengan feeling, kalian bisa mengatakan berapa sih perkalian terdekat yang bisa digunakan untuk tiga-tiganya. Jawabannya adalah 24. 24. Yang lain 8.
8 nggak bisa sama 6. Yang dibagi habis loh ya. Yang dibagi 24. 24. gampang. Apa pakai KPK kalian ngitung? Nggak pakai. Nggak pakai, kita nggak pakai KPK. Langsung aja, feeling kita tebak. Jawabannya adalah 24. Tanpa harus nunggu hasil ini tadi rumus KPK. Nggak perlu. Nah, maka kalau nanti ketika kalian ngitung, itu kotaknya bukan hanya 2. Saya kalau ngitung pasti kotaknya minimal 3. Kok minimal Pak? Bisa lebih? Bisa. Nanti di bab selanjutnya. Sehingga saya fokus yang ini aja. Kita naik level. Selama ini kita belajarnya kotaknya berapa? Nah, bagian atau nisbah nih, nisbahnya saja. Ya. Jadi di sini soal yang tadi istri, anak perempuan, paman kandung ibu. Istri, anak perempuan, paman kandung ibu. Nisbahnya 1/8. Anak perempuan 1/. Ayo. Tengah. Setengah. Paman kandung. Paman kandung. Berapa? Sisa. Bisa. Ibu? Seperenam. 1/6. Nah, ini asal masalah itu muncul di sini. Berarti asal masalahnya adalah 24. Dari sini baru kita bisa hitung berapakah jatah. Ini namanya kolom jatah. Berapakah jatah atau bagian sih? Berapakah bagian dari istri? Berarti bagian dari istri dari keseluruhan ini adalah, nanti saya kasih detailnya satu-satu sesuai lah. Lihat sini aja. Kan tadi ada 1/8. Kemudian akar asal masalahnya berapa? 24. Ya kan? Maka di sini 24 dibagi 8. Berapa? 3/24. Itu. Sehingga di sini, sorry, mana ini? Mutar dari tadi. Nah, 3/24. Berapakah jatah anak perempuan? 2/24. 12. 12/24. Berapakah ibu? Bisa harus terakhir hitungnya. 4/24. 4/2. Matematika simpel kok ini. Jadi nggak usah rumus, nggak usah coret-coret, dapat. Nah, 4/24. Sisanya berapa nih? Tolong bantu. 5/24. Berapa? 12 tambah 4, 16 tambah 3, 19, 24. Berarti 5/24. Di sini kita paman lebih banyak juga ternyata dari ibu. Ya memang seperti itu. Lebih banyak malahan dari istri. Nah kayak gitu. Tapi anak perempuan paling banyak. Gitu. Nah dari sini baru kemudian setelah kita mendapatkan taksilul masalah, baru kemudian kita hitung jatah bagian warisannya. Misal ada harta warisan 480 lah. 480 juta. Hitung jatah masing-masing ahli waris. Ya kan? Berarti kan istri itu adalah 3/24 dikali 480
juta. Berapa hasilnya? 60 juta. Berapa? Yang lain? 60 juta. Ya, 60 juta. Berapakah anak perempuan? Berarti dia 24. 12 per 24 kali 480 sama dengan 240 juta. Terus paman kandung 5 per 24 dikali 480 berarti 100 juta. 100 juta. ibu 80 juta. 80 juta. Ya, gampang. Emang yang susah itu menentukan apakah dia ahli waris atau bukan. Dan berapakah harta yang diwariskan. Dua itu. Nah, sudah ketemu, nanti malah jauh lebih mudah. Untuk mencocokkan kalian jumlah. Berapakah ini jumlahnya? Berapa? Pas nggak? 80. 400. 400, 300, 480. 480 pas. 480 juta. Ya udah pas. Sesuai dengan soal. Berarti jawabannya betul. Seperti itu. Oke, itu taksilul masalah. Nah, angkanya kan macam-macam. Misal ini saya ganti. Ya, istri, ini di sini ibu, saudari kandung. Saudari ibu. Yuk dihitung. Seperempat. Istri Seperempat. 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 Ibu Sepertiga. Sepertiga. sepertiga seperenam. Sepertiga. Karena yang jawab sepertiga kenapa? Cuma nanya loh saya. Yang jawab sepertiga kenapa? Saudari seibunya cuma satu. Sepertiga, betul. Saudari seibu berapa? Come on, saudari seibu. Seperenam. Kenapa seperenam? Karena hanya ada satu. Karena hanya ada satu, betul. Seperenam. Nah, dari 4, 3, 6. Nggak usah nyari KPK. Kita udah kerasa ini. Berapa asal masalahnya? 12. 12. Berapa? Berarti ini berapa? 3 per 3 per 12. 12. Terus ini? 4 per 12. 4 per 12. Yang ini? 2 per 12. 2 per 12. Simple. Ya udah, nanti tinggal dihitung warisannya. Nah, para ahli waris sudah mencari bahwa yang namanya asal masalah atau akar masalah dalam waris nggak akan keluar dari angka ini. Pasti nggak, kalau nggak 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nggak mungkin dia 25. Mustahil. Nggak mungkin dia 27. Mustahil. Nggak mungkin dia 30. Hanya ini. Hanya 7 bilangan ini. Sama persis dengan bagian ahli waris. Ahli waris bagiannya ya hanya ini. Kalau nggak setengah ya seperempat. Nggak ada sepertujuh. Nggak ada lain-lain. Gitu. Oke ya. Nah, kalau kalian nanti ketika menghitung, menemukan asal masalahnya nggak pas, misalkan dapatnya adalah 14. Saya pastikan jawabannya salah. Nggak usah dicek. Saya nggak, kalau itu ujian tulis ya, saya baru melihat asal masalahnya 14, saya udah langsung tahu ini salah lah. Udah, itu sudah bisa dipastikan salah. Karena nggak mungkin asal masalah 14, adanya hanya 12. Sampai sini ada yang tanya? Nanggung deh satu lagi. Untuk asobah. Kuat ya? Dikit lagi ya. Saya ganti, saya coba 2 istri. Kalian
anak laki-laki. Ayah. Yo, 2 istri berapa? 1/8. Anak perempuan. Sisa. Sisa. Anak laki-laki. Bisa. Sisa. Ayah. 1/6. Seper. 6. 1/6 plus sisa, 1/6 sisa. Pilihannya hanya 3 itu. 1/6. 1/6. Yang jawab 1/6 Karena ada furuk laki-laki. Karena ada furuk laki-laki dan perempuan. furuk laki-laki aja cukup. Asal masalahnya berapa? 12. 24. 24. Coba dihitung. 3/24. Ayah. 4/24. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Sisa ini dia nanti merge-nya. Merge. Nah, ini. Nah, dia nanti dijadikan satu karena satu bagian. Maka berapakah ini sisanya? 17. 17, Pak. 17. 17/24. Dan 17/24 jatah keduanya bareng. Oke. Sekarang kalau saya lanjutkan permasalahan ini ke pembagian hartanya. Istri berapa? 2 istri. Kan ini ngitungnya kan per kepala. 1 istri berapa ini berarti? Gini aja deh. Sorry, saya biasanya juga ngitungnya seperti ini. Saya mulai dulu dari 2 istri. Berapa berarti? 60 juta. Jangan langsung, kasihan yang nggak bisa ngitung langsung. Sebagian dari kita bisa loncat ke sana ngitungnya. 3/24 kali 480. Berapa berarti? 60 juta. 60 juta. Berarti satu orangnya berapa? 30, Pak. 60 dibagi 2 sama dengan masing-masing 30 juta. Oke ya. Pasang lagi dodolan ini. Nah, kita mute. Kemudian saya skip yang anak perempuan, nanti itu permasalahannya berbeda sedikit. Ayah berapa? 80. 24. Sorry. 40 sama dengan 80 juta. Ya, cuman sendiri. Nah, sekarang anak perempuan dan anak laki-laki. Ini yang harus difahami bahwa di dalam asobah bil ghair, hanya asobah bil ghair saja, itu berlaku rumusan lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki itu adalah 2 kali jatah perempuan. Oke. Maka kalau saya tulis dulu. Anak laki dan perempuan. Maka jika ini dihitung dulu berapa nih tadi? 17. 24. Apa berarti? 340. 340 juta. Oke. Jika rumusnya adalah anak laki-laki sama dengan 2 kali anak perempuan. Maka kalau anak laki-laki 100, berarti anak perempuan 50 add. Oke, anak perempuan pasti 50 juta. Kalau perempuannya adalah 25 juta, maka laki-lakinya harus dapatnya adalah berapa? 50. Katanya anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Nah, dalam hal ini kalian harus pakai matematika ini. 340 juta itu gimana caranya bisa 2:1? Ya, kalau pakai matematika, pakai ini aja ya, whiteboard. Nah,
Kalau 2:1, itu kan kalau di jumlah 2:1 itu kan sebenarnya 3 ya. Ada 3 jatah yang harus dibagi. Ini. Sebentar gampang. Insya Allah. Oke, dalam satu lingkaran ini akan dibagi jadi 3. Oke, ini untuk laki-laki, yang satu ini untuk perempuan. Maka ada berapa jatah aslinya? Ada 3. Ini yang harus kita baca, 3. Maka untuk menghitung yang tadi 340 juta, semoga nggak mumet, itu adalah 340 juta kalian bagi 3 dulu. Berapa ini? Koma ini. 1. Tolong hitung. 113,3. Anggap 113,3. Kasih Mbak Niken. 113,3. Artinya 113,3 ini adalah jatah yang perempuan. Tadi pakai hijau ya. Ini adalah jatah perempuan. Berapa jatah laki-laki? 113,3 kali 2. Pakai merah. 1, 3,3 kali 2. Berarti 6,6. Seperti itu. Oke ya. Jadi untuk yang lidzakari mislu hadzil unsayain caranya dibagi 3. Baru kemudian kalian pecah lagi satu-satu. Nah, ini kalau ditulis ke sini agak panjang ya, mohon maaf. Semoga bisa difahami dari whiteboard yang ini. Oke? Pertanyaannya akan menjadi lebih menarik kalau di sini anak perempuannya ada 2. Anak laki-lakinya ada 2. Nambah ini. Sebelum saya nambah. Yang tadi udah paham ya? Paham, Pak. Insya Allah. Oke, sekarang kita ubah. Jatahnya menjadi 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Masih dengan bilangan yang sama. Gampang ya kita bikin buletan lagi. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, berarti kan 2 anak perempuan jatahnya 2. 1, 2. 2 anak laki-laki kan berarti 4. 1, 2. Cirolu 4, 6. Pas. Kalau kita cek maka ini untuk yang laki-laki 1 orang, laki-laki 2 orang. Kemudian di sini ada perempuan 1 orang dan perempuan 1 orang. Ya kan? Saya ulangi lagi, ini adalah anak laki-laki pertama dan ini adalah anak laki-laki kedua. Sehingga kalau kalian mau ngitung jadinya adalah 34. 340 dibagi berapa? 6. 6. Betul. Itu caranya taksilul masalah untuk yang lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk yang asobah bil ghair. Kita break dulu, ada berapa sih hitungan kepalanya? Dia secara kepala 1, tapi kan dia punya double. Maka itu yang kita pecah dulu, dapatnya berapa? Itu yang kita jadikan pembagi. Berapakah berarti ini jatahnya? 56,6. 46, Kalkulator lah. Saya juga kalkulator lah. Aman. Ya kayak gini nih, ini ngajar waris nggak lulus matematika. 56,666 seterusnya. Kasih. Berarti 56,6 ini adalah jatahnya perempuan 1 orang. Kan beda kalau tadi kan dapat 113 ya kan. Nah, ini yang perempuan cuma 56,6. Berapakah jatah 1 orang laki-laki? Jatah 1 orang laki-laki berarti 56,6 kali 2 atau buat tambah ya boleh. Yaitu 113 tadi. 113,2. Oke, seperti itu. Nah, ini jatah 1 orang laki-laki dan ini jatah 1 orang perempuan. Karena soalnya itu tidak nanya berapa jatah 2 orang perempuan. Nanya per kepala jatahnya berapa. Nah, real hidup kalian kan juga gitu. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, tinggal soal. Nanti akan saya buatkan soalnya karena
Kayaknya saya nggak punya stok soal yang asobah ini. Hijab mahjub lengkap pra asobah nggak ada. Oh ini ada asobah 1 dan asobah 2. Nanti saya coba buka. Nanti akan saya kirim aja. Sebelum saya buka nanti saya coba kirim aja. Oke gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau Absennya tidak, sudah, Pak. Masya Allah ya. Saya tutup dulu sesi isinya. Setelah itu ini kita absen. Terima kasih. Ini penjelasan terkait asobah dan taksilul masalah dalam hukum waris Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.